Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, ashabal madaris, hadratil mustasyarin, hadratil asyuriyah, pengurus NU baik cabang MWC Ranting, Muslimat Fatayat Ansor, Pagar Nusa, Bapak-bapak sekalian, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimah isim, kata benda. Kalimah fiilnya, kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan, asal maknanya harmoni, akur, mesra, saling melengkapi, saling mendukung, saling menyempurnakan. Itu namanya insan. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Manusia madaniyun bittab', makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Presiden, jenderal, konglomerat, kiai, ulama, profesor, doktor tidak mungkin hidup sendirian. Paham boten? Jenderal, wong sugih, konglomerat, Aguan ta, Eka Cipta ta, Tommy Winata, ingin minum air teh, minum teh satu cangkir, pasti minta tolong jutaan orang. Percaya tidak? Minum teh secangkir harus ada orang yang nanam kebun teh. Berapa orang sudah? Teh bisanya tumbuh subur harus ada pabrik pupuk. Berapa orang sudah? Berapa orang sudah? Kalau sudah jadi supaya dipanen harus ada orang yang memanen. Berapa orang kedua? Sausnya panen dimuat ning karung kedua pabrik, karung diangkat ning mobil kedua pabrik, mobil kedua bensin kedua pom bensin, kedua supir kedua kenet, barang anu bane bocor kedua tukang tambal. Wis pira wis ditung durung ku konglomerat arep minum teh satu cangkir wis toli apa digawa balik atau digawa di pasar dituku kuduana kardus, kuduana sunaleni, kuduana ya Allah, kuduana kompor, kuduana minyak atau gas, kuduana penimbal atau teko, kuduana cangkir. Wis barang anu pengen manis kuduana pabrik gula kuduana kebon. Wis ditung durung pun nembe pengen nginum teh durung yang lain-lain. Berarti kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Wong Jawa Barat saja nggak usah hubungan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, boten saged.
Indonesia saja gak usah kenal dengan luar negeri, nggak bisa. Mobil terkait dengan luar negeri, alat-alat terkait dengan luar negeri, bisa nggak kalau nggak hubungan dengan luar negeri? Bisa nggak? Beli senjata harus luar negeri, tentara beli senjata harus dari luar negeri, spare part harus dengan luar negeri. Sakit betul. Smelter, tambang nikel, yang mengelola nikel harus dari luar negeri. Bisa nggak hidup sendirian? Tidak bisa. Oleh karena itu manusia tidak bisa hidup secara sebenar-benarnya insan kecuali kalau kita akur, damai, mesra, harmonis. Kalau ada orang, dua orang tetangga, dua orang saudara sudah setengah bulan gak saling nyapa, berarti lagi leren jadi insan. Anak belum beri akur. Kanjeng Nabi ngupai batas, ngupai toleransi. Kudu-kudu tegang, kudu-kudu beri akur, paling maksimal 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari harus akur maning. Masih durung akur, berarti leren jadi insan. Paham boten? Oleh karena itu amanah yang paling melekat kepada kita semua sejak lahir sampai mati, sebelum agama, sebelum ilmu, sebelum amar jabatan, pangkat, harta, keluarga, kekayaan, amanah yang paling melekat adalah amanah insaniyah. Apa? Kemanusiaan. Mari kita bangun masyarakat yang harmonis, akur, solid, gotong royong. Siap? Siap betul? Lamun anak sing masih beli akur, mulai suki kudu akur. Percuma pengajian, percuma maulid Nabi baca sholawat, percuma ngaji tiap minggu kalau nggak akur. Percuma itu. Berarti tidak menghormati insaniyah. Bahkan percuma sholat, percuma haji, percuma zakat kalau tidak akur satu sama lain. Paham betul? Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika 13 tahun di Mekah hanya mendapatkan pengikut 120 orang. Berapa dapat berapa? Itulah yang dinamakan oleh Al-Quran as-sabiqunal awwalun, generasi pertama. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib. Kota apa? 480 km utara Mekah. Kenapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut orang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh, namanya Yathrib. Maka kota ini dinamakan kota Yathrib. Setelah Kanjeng Nabi masuk kota Yathrib, menjumpai, mendapatkan masyarakat penduduknya plural, majmuk, bineka. Ada yang beragama Islam, pendatang, namanya muhajirin. Ada yang beragama Islam pribumi, namanya Ansor. Maka itu punya pemuda Ansor, dari situ namanya Ansor. Ada yang beragama Yahudi, 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. 3 suku beragama Yahudi. Ada Kristen sedikit, masih ada musyrikin nyembah berhala sedikit. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang majmuk, terdiri dari Arab dan bukan Arab, Muslim dan non Muslim. Maka Nabi Muhammad memutuskan begini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, orang Islam dari Quraisy pendatang. Wal muslimuna min Yathrib, orang Islam dari kota Yathrib penduduk asli.
wal yahud, dan orang Yahudi, wa man tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'hum, asalkan satu tujuan, satu cita-cita, satu visi misi, innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka itu semua satu umat. Paham boten? Jadi Nabi Muhammad ketika itu membangun umat, bukan hanya umat Islam, bukan hanya umat, tapi umat Islam dan non muslim, umat Quraisy dan non Quraisy, pendatang dan pribumi, muslim dan non muslim, Arab dan non Arab, dibangun sebagai satu itu namanya Piagam Madinah. Apa namanya? Madinah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sudah modern, membangun negara yang dibangun di atas konstitusi kesamaan tujuan, membangun komunitas manusia, komunitas sosial yang dibangun dengan kesamaan cita-cita, bukan kesamaan agama, bukan kesamaan suku, seperti Indonesia. Paham betul? Indonesia 470 suku, Indonesia 6 agama yang ada, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang resmi, yang gak resmi masih banyak, Kotoloco, Sambelun, Subud, Darmugandul, apa namanya, Dayak, Losaran, Dayak, Parpalin, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kaharingan, agama-agama lokal animis. Semua itu disamakan, disatukan dengan kesamaan visi misi, kesamaan tujuan, cita-cita. Nggih mboten? Bukan satu agama, bukan satu suku, namanya negara Indonesia, bukan negara Islam, bukan negara kafir, bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Sunda, bukan negara Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Melayu, Cina, Arab, India, bukan. Negara apa namanya? Indonesia. Nah, Kanjeng Nabi pun membangun negara tersebut dinamakan bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Apa? Ya Allah, dari kata tamadun, madani, madaniyah. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba membangun negara nation state, negara kebangsaan, bukan negara agama dan bukan negara suku, dan sukses, berhasil. Suatu ketika ada sahabat tukaran karo Yahudi ning pasar. Sahabat nempeleng Yahudi, bersengaja mati rupanya sahabatnya sakti rupanya. Apa dongeng apa uno? apa batas tum ya. beli niat mati ini mati. Kanjeng Nabi Muhammad marah besar dengan mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Dengarkan, barang siapa membunuh non muslim, barang siapa mateni wong non muslim sing dudu wong Islam, barang siapa membunuh non muslim, nanti di hari kiamat berurusan dengan saya. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang berurusan dengan saya tidak akan selamat masuk surga. Membunuh non muslim, apa maning membunuh? Ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Apa man sesama membunuh Kristen, membunuh Katolik, tidak boleh. Nanti dari kiamat dimusuhkan Kanjeng Nabi.
di hari kiamat nanti. Kalau sampai membunuh non muslim, apalagi membunuh sama muslim. Masya Allah, luar biasa ini. Yang kedua, contoh ini, contoh bukti Kanjeng Nabi melaksanakan prinsip itu. Yang kedua, suatu hari ada malingnya perempuan ditangkap oleh sahabat Usama bin Zaid bin Harithah. Tangkap, lapor pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ada maling saya tangkap, perempuan. Ternyata maling anaknya tokoh sahabat Sayyidina Utsman bin Mad'un. Jadi gimana? Dilepas saja ya, kan anak orang besar, dilepas saja ya. Kanjeng Nabi marah besar, bawa sini, saya akan memotong tangannya. Wallahi law saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya maling yang kamu tangkap itu anak saya Fatimah, saya yang akan memotong tangan. Adil muter Kanjeng Nabi. Lamun anak isun sing maling, mene sisun sekarang ngetok tangannya, nugel tangannya. Kira-kira pejabat segini mengkon ya, kira-kira mengkon beli muga-muga nah. Sekarang hukum kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bakal cilik nyolong dog, nyolong apa mending? Nyolong ayam, dihukum salah. Nyolong ayam salah, nyolong semangka salah, dihukum ya, saya setuju dihukum. Tapi ke atas pun harus dihukum. Paham betul? Waktu Setia Novanto ketua DPR, ketua umum Golkar, korupsi 2,5 triliun, saya kaget. Ya Allah, gede teman korupsi. Pula beli luru malaikat beli. Pejabat kudu kaya malaikat dan boten. Mu aja nemen-nemen. 2,5 triliun. Lamun kudu kerupuk kok dipir aku. Oh, kaget pula. Wis dihukum wis. Pas Novanto wis dengan suka miskin dihukum. Boleh setahun 30 tahun, Bu. Diungkuli maning ning Kominfo, Kementerian Kominfo, korupsi 8 triliun. Kaget maning kula, Masya Allah. 8 triliun duit setriliun kula durung ngalamin delel kaya pake deleng be durung ngalaki pemaning duwe. Kaget kula, gila-gila temen si korupsi ku ya, masih diungkuli maning. Indosuria, Surya Darmadi, korupsi 70 loro triliun. Kaget maning isun, Masya Allah. Priben sih hukum nggak jelas ini. Ya. Masih diungkuli maning. Nemen betul, nemen beli. Masih diungkuli maning. Seking lagi diproses ki. Ning Tambang Timah, ning Bangka Belitung, korupsi 330. Lamun gue tuku semayu semayi kan. Botok. Gue tuku botok semayu lebih aku. Ya Allah. Kula sekali lagi sebesar mana? Kula beli kudu bersih sih, boten. Kula lagi pada banyak kesalahan, akeh dosae. Kula lagi pada banyak beli kudu malaikat bersih sih beli. Mu aja nemen sih ya, aja nemu kegila-gila temen, paham boten? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'idihim arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang korupsi 100 juta merugikan negara, orang korupsi 200 juta merugikan negara, tapi sing korupsi triliunan menghancurkan negara. Bukan merugikan, menghancurkan negara. Hukumnya apa? Hukumnya
was'auna fil ardi fasada, yang menghancurkan kehidupan negara. Was'auna fil ardi fasada, hukumnya apa? Ayyuqattalu, hukum mati, au salabu, disalib, au tuqat aidi, baru jumlah khilaf, potong dua tangan dua kaki, au yunfam ard, buang ke laut. Ini Quran ini bukan duduk pula dulu ngomong Quran. Korupsi 100 juta, 200 juta di penjara. Korupsi 500 juta di penjara, merugikan negara. Tapi triliunan membangkrutkan, menghancurkan. Yas'auna fil ardi fasada, arane di Quran. Apa hukuman, apa untuk hukum? Ya Allah, ini namanya kita jauh panggang dari api. Sila yang kelima, keadilan sosial. Jadi Pancasila itu nomor 1, ketuhanan lumayan wis, masjid bagus, wong haji ngantri, sholat Jumat kebak, lumayan kan nggih? Lumayan daripada bengen sising tahun 70 ke masjid. Ada desa nggak ada masjid tahun 70-an. Sekarang sudah ada masjid semua, bagus-bagus masjidnya. Yang kedua apa? Persatuan kesatuan lumayan, kemanusiaan lumayan, demokrasi aduh bagus sudah, pemilu sekian partai jalan lancar, pemilu presiden langsung lancar. Bareng sila yang kelima, keadilan sosial, dirasakan adil dereng. Ya Allah, ini tinggal sila yang kelima yang masih jauh dari panggang dari api. Mari kita ke depan perbaiki amanah kita sebagai manusia, membangun insaniyah. Bangun apa? Insaniyah. Itulah namanya masyarakat mutamaddin. Masyarakat apa? Negaranya namanya Madinah. Nah, jadi Indonesia mudah-mudahan menjadi Madinah. Nah, ternyata Madinah sekarang, mutamaddin sekarang, dudu Saudi Arabia, dudu Mesir, dudu Irak, Suriah, dudu. Tapi mutamaddin sekarang Australia, New Zealand, Belgia, Denmark, bukan Israel enggak, Denmark, Belgia, Switzerland, adil, makmur, tenang, damai, tertib. Jepang tidak ada copet, tidak ada jambret, tidak ada penodong, tidak ada calo. Sini ada calo enggak? Tertib. Di kota Tokyo, ibu kota Jepang, tidak ada polisi, nggak ada polisi. Supir bawa mobil tertib dewek-dewek, nggak ada polisi. Tidak ada tukang nyapu, nggak ada, bersih kabeh. Orang rokok banyak, orang rokok, tapi dibuang pada tempatnya. Disiplin. Ketika kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ribuan anak Jepang nonton, bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang bersih, gak ada sampah satupun, dibuang tempat masing-masing. Itu orang Jepang. Tidak ada apa-apa, rebutan gak ada, santun, tidak sombong. Itu masalah Jepang. Begitu pula Australia. Saya sering cerita, saya pernah ke Australia tahun 2011 ke Australia dengan istri saya, muter-muter setengah bulan, dakwah kota Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir di Sydney, ibu kota. Ceramah di masjid, maunya gereja dan di masjid pada duhur. Setelah ceramah asar, beli oleh-oleh di pasar, di toko kecil-kecil gitu. Oh ya, kaos lah, celana, kelambi, oleh-oleh.
dapat 2 kardus, bawa ke hotel, beresin. HP saya hilang, nggak terasa HP nggak ada. Saya cari pojok-pojok, yang kasur-kasur langka. Ya uslah tuku maning kon Jakarta balik. Jam setengah 10 malam ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan 1 orang bawa HP saya. Ini bapak tadi HP-nya ketinggalan di toko saya. Coba dudung Islamku, dudung Islam. Kira-kira lamun anak HP ketinggalan di warung di Ben. Padahal Islam kabeh, Islam kabeh ya. Ahli sunnah kabeh padahal, ahli sunnah kabeh, ngaji kabeh padahal. Ini namanya apa? Budaya. Apa namanya? Akhlak yang kurang kita ini. Islamnya sudah benar, madhabnya benar, di sunnah. Sholat sudah sholat, tinggal akhlak yang masih belum beres. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, PUI, PRT, Syarikat Islam yang memimpin saya. 5 hari di sana, dari Jakarta ke Dubai, Dubai Aljazair, Tembakto ibu kotanya. Di Tembakto ibu kota negara Mali, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggalin halaman rumah, ngarep rumah, kunci masih gantung. Kira-kira sepeda motor ditinggalin latar, kunci masih gantung priben. Ini namanya amanah insaniyah yang belum beres ini, yang belum beres. Wis dadi mukmin kabeh, wis Islam kabeh, ahli sembayang kabeh, ngaji kabeh, tinggal akhlak yang belum beres. Nggih mboten? Ngaku masyaallah. Bener aja ngaku bener ya. Aja ngaku bener sih. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Apa artinya? Derajatnya masyarakat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya, apalagi mazhabnya, apalagi pada pendidikan yang ditanyakan aman tidak di sana, baik-baik tidak ya. Nah, yang ditanyakan bukan agamanya apa ya, mazhabnya apa ya, partainya apa ya, enggak ditanya itu. Yang ditanyakan aman tidak saya mau ke sana. Jawabnya aman. Isun ngalami mana, sembahyang di musola, dompet ketinggalan, rong dina masih utuh, aman. Derajatnya enggak beli, derajatnya naik enggak itu? Wes, aja suali ke saumpama nih sih, saumpama. Arbendi, waduh, hati-hati, maling kabeh. Saumpama aja sampai, aja. Orang nggak tanya agamanya apa, nggak tanya NU apa Muhammadiyah, nggak tanya 01 apa 02, nggak tanya itu, nggak PKB apa Golkar, nggak. Yang tanyakan aman tidak ya. Wah, isun kalami mana, sembahyang Jumat di masjid sepatu hilang, batu isun ngalami sepeda motor hilang, anu mana batu isun utang ngomongnya rong minggu, rong tahun durung bayar. Saumpama. Jadi derajat itu agama atau akhlak yang ngangkat? Akhlak. Paham boten? Quran boten ngalem Kanjeng Nabi gagah, Kanjeng gagah ganteng, Quran gak muji. Quran boten ngalem Kanjeng Nabi sukses, pemimpin besar, gak dialem oleh Quran. Kanjeng Nabi dialem oleh Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad orang berakhlak mulia. Itu yang dipuji Al-Quran, bukan gagahnya, bukan gantengnya, bukan suksesnya, bukan kebesarannya, tapi apa? Akhlaknya. Paham boten? Oleh karena itu
Pendidikan pesantren mengutamakan akhlak. Ayo sampean bakal beli ngandel ngomong isun dua anak loro, siji pesantren siji ora, ayo dengan akhlaknya. Ya moga-moga si bagus kabeh, moga-moga. Tapi ayo dengan siji pesantren siji ora pesantren, ayo dengan akhlaknya. Hasilnya pinter si pinter, tapi akhlaknya karo wong tua tidak sopan, karo wong tua ngelawan, kalau bapak ibunya nggak nurut, itu kalau nggak di pesantren. Tapi kalau di pesantren insya Allah birrul walidain, tar dua orang tua bapaknya mati mendoakan insya Allah kalau keluar pesantren. Dan pesantren sing bener, pesantren sing kempek mangga, babakan mangga, arjayunangun mangga, buntet mangga, Lirboyo, Tebuireng, Jombang, Rembang, Lasem, Tegarejo, Magelang mangga, aja ning zaitun. Al-zaitun. Aja ning as-sunnah. As-sunnah Geraksan Cirebon. As-sunnah aja. Aja pesan Iskariman Karanganyar Jawa Tengah. Bukhari Muslim Jawa Tengah. Ali bin Abi Thalib Surabaya. Aja. Wih jelas lah. Lirboyo, Jombang, Kempek, jelas betul itu. Wih jelas alumninya, lulusannya, manfaat barokah, gimana? Walhasil pesantren anak sing jelas. Kenapa? Di pesantren yang salafiyah yang dipimpin oleh kiai-kiai ulama, Nahdlatul Ulama, diajarkan 4 metode. Apa? Berapa? 1. Manhajut ta'lim, transfer of knowledge, diajarkan ilmu pengetahuan. Ya Allah, seliannya agama Islam, Kristen lah, terus terang saja, Kristen tak Yahudi tak Hindu tak Buddha, tidak ada ilmu namanya metodologi menseleksi berita, nggak ada. Tapi dia hanya di agama Islam ada metode menseleksi berita benar atau enggak. Hadis qala Rasulullah dinilai benar apa enggak ini. Kalau benar namanya hadis sahih, syaratnya ada 4, antara guru dan murid ketemu. Seperti contoh saya mengatakan kata Gus Dur, itu benar karena saya ketemu dengan Gus Dur. Tapi kalau mengatakan kata Mbah Hasyim Asy'ari, nggak benar karena saya nggak ketemu. Namanya hadis sahih, antara guru dan murid ketemu, dan gurunya hafalannya kuat, nggak pernah lupa, gurunya bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendalin masjid. Yang keempat, adil, kelakuannya lempeng, baru hadis sahih. Kurang 1 turun hadis hasan, kurang 1 turun hadis do'if. Do'ifnya maktu, munqati', mauquf, mu'allal, mu'an'an, mursal. Hanya di agama Islam ada ilmu metode seperti itu. Namanya ilmu mustalahul hadits. Apa namanya? Yang menggagas ilmu itu namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ilmu itu lahirnya tahun 99 Hijriah. Di lain agama Islam gak ada punya berita ya. Orang Kristen baca kitab Injil ya udah apa adanya, gak ada metode itu. Bener mora langka metode seleksi, hanya di agama Islam. Di agama Islam pun, yang mendalami ilmu ini hanya di pesantren. Di luar pesantren udah gak ada itu. Wis bosen, wis beli telaten wis. Hanya di pesantren, percaya betul. Yang kedua, metode membaca Al-Quran. Dia orang Kristen baca Injil nggak ada metodenya, soalnya baca aja. Di Quran ada ilmu tajwid, idhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halak, huruf takonan wong Kristen yang pendeta anak beli sama ilmu tajwid cara maca Injil kudu mengkainan anak beli takonan langka. Ini Quran ya Allah maca kudu bener, dawa pendeknya
idham, idhar, ikhfa, ikrabnya. Paham boten? Di agama Islam pun hanya di pesantren yang mendalami seperti itu. Karena baca Quran, ngaji Quran tidak mungkin kalau hanya gurunya baca terus ditirukan satu kelas, nggak berhasil itu. Bisa berhasil kalau face to face, wajhan di wajhin, satu-satu maju, baru itu berhasil. Kayak ini kempek nih, satu-satu ngaji siji-siji madep. Mulanya paling tidak paling cepat khatam 3 tahun paling cepat. Itu baru baca saja itu. Paham betul? Nah, kalau mau ngerti lagi, kalau mau dalam lagi, di lain agama Islam tidak ada metode cara membangun prinsip-prinsip jurisprudensi. Namanya apa? Ilmu usulul fiqh. Hanya di Islam memahami Al-Quran, ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Ayat Quran itu hanya di Islam. Islam pun hanya di pesantren yang masih bahas itu. Namanya ilmu usulul fiqh. Paham boten? Maka monggo anaknya pesantren. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren juga sudah ada sekolah SMP SMK-nya. Jadi nggak ketinggalan insyaallah. Di Kempek sudah ada SMK-nya, udah ada sekolah tinggi ekonomi, dari sekolah tinggi setingkat kesehatan di Kempek. Jadi sampai lah pondok Kempek, bocah insyaallah ya akhlaknya bagus, ya dapat ilmu pengetahuan yang lumayan. Lain-lainnya juga sama lah, pondok yang lain juga sama. Monggo asalkan pondok yang sudah jelas natijahnya, sudah jelas outputnya, sudah jelas alumninya. Paham boten? Namanya manhajut ta'lim. Yang kedua, di pesantren ada manhajut tadris. Apa? Dars, mengamalkan ilmunya. Pesantren tuh kiai ngajari santri, bocah sholat 5 waktu jamaah ya. Kiainya juga rajin berjamaah, belum tidak hanya ngomong. Bocah, kalau tamu yang hormat ya, kalau orang tua yang hormat ya. Kiainya juga beri contoh, dengan orang tua hormat, dengan tamu hormat. Bocah, akhlaknya yang benar ya, yang lempeng, nggak boleh bohong, nggak boleh nipu. Kiainya memberi contoh. Coba di sekolah guru ngajari gitu, kira-kira ngelakuin beli gurunya kira-kira enggak semua singgar, tapi tidak dipantau 24 jam. Tapi kalau di pesantren santri deleng kiai 24 jam. Deleng kiai ini ditonton, kelakuan kiai ini kelakuan kiai dideleng nih santri. Berbicara nerima tamu, berbicara kalau tetangga, berbicara bergaul. Walhasil kiai memberi contoh darsan amalian, contoh amali. Apa yang diajarkan dipraktekkan, santri pun diajak mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Al-Quran, wahai wong beriman, kenapa kamu tidak lakoni apa yang kamu omongkan? Omonganmu dan kelakuanmu gak sama. Omonganmu dengan kelakuanmu tidak sama. Kabur maqtan indallah, Allah sangat murka, Allah sangat marah kalau melihat orang ngomongnya bagus, kelakuannya lesa. Omongan dengan kelakuan harus sama. Kata Al-Quran nih, lima taqul ma la taf'alun. Kenapa omonganmu gak sama dengan kelakuanmu? Kenapa? Kabur maqtan, Allah sangat marah dengan orang yang omongannya bagus, omongannya indah, ajakannya bagus, deweke kelakuannya namanya apa namanya? Manhajut tadris. Apa namanya? Tadris. Maka santri itu ya praktek sholat misalkan, praktek sholat terus kan niru kiai kan niru, beri bicara takbir, beri bicara ruku, nggak usah diajari, nggak usah, asal sering jamaah
ning masjid makmu karo kiai suwe-suwe bagus. Wiridane tes salat astagfirullahaladzim ping 3, la ilaha illallah daula syarikalah ping 3, subhanallah 33. Nggak usah diajari, asal sering sholat di masjid melu kiai ini bisa dewek. Sejen karo ning masjid kantor polisi misalkan, aku ditulis zikir ba'da sholat, ada tulisannya yang kecamatan, ada tulisannya aku zikir setelah salat baca ini. Dipesan nggak usah ada tulisan itu, nggak usah. Bocah pinter dewek kowe asal sering sholat karo kiai. Paham boten? Itu namanya manhajut tadris. Apa namanya? Yang ketiga, manhajut ta'dib. Diajari akhlak, diajari adab, diajari jujur. Ya Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun Allah melihat. Barang siapa berbuat jahat, menyimpang, melanggar sekecil apapun Allah melihat. Maka di pesantren yang dibangun adalah apa? Namanya Deeper of Heart, hati nurani. Apa namanya? Hati nurani, bahasa Arabnya fuad, bahasa Inggrisnya Deeper of Heart. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang namanya fuad tidak pernah bohong. Contoh, siapa ki nyolong ki? Demi Allah dudu isin, padahal yang jeratnya isun. Lo kan bisa kan? Lo kan beli kayak gue, lo kan beli. Siapa sih paling oli akeh? Dudu isun akeh. Siapa sih dari dalang? Siapa dari dalang ki? Dudu isun. Gimana? Siapa sih korupsi ki? Demi Allah, saya nggak korupsi. Saya. Betul. Itu sih ngomong saya, aku sih ngaku. Namanya fuad. Apa namanya? Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang namanya fuad nggak bisa bohong. Yang bohong mulut, yang bohong lisan. Demi Allah, sumpah saya tidak korupsi. Jeratnya saya. Demi Allah, bukan saya yang berbuat. Iya. Paham betul? Namanya fuad, bahasa Inggrisnya Deeper of Heart, bahasa Indonesianya hati nurani. Paham? Nah, ini di pesantren dibentuk seperti itu. Waktu kula mondok ning Krapyak Jogja, Kiai Ali Maksum almarhum, Kiai Ali punya kitab misal dari rumahnya, gedung sendirilah. Kitabnya bagus-bagus, bukunya bagus-bagus. Ana tulisan, pintunya dibuka 24 jam, nggak ada yang jaga, nggak ada CCTV, nggak ada pengawas. Hanya ada tulisannya beliau sendiri. Kanggo bahasa Jawa, nganggo tulisan Arab. Oleh diwoco, haram digowo. Boleh dibaca, haram dibawa. Itu kita-kitaan, saya, Pak Masdar, Pak Ali As'ad, sekarang di PBNU itu nggak berani bawa bukunya Kiai Ali Maksum. Takut pada tulisan itu. Bukan takut pada pengawas atau CCTV, kamera, enggak ada. Takut pada tulisan itu. Itu namanya takdib namanya. Apa namanya? Takdib. Kalau nggak ngaji, kalau nggak masuk ke madrasah, ngaku salah. Saya salah, jeratnya kah? Isun salah beli ngaji. Jadi santri ngajiku tidak dioprak-oprak, tidak didorong-dorong, dari kamar berangkat menghadiri pengajian tanpa dipaksa, kesadaran sendiri-sendiri. Ini namanya manhajut takdib. Apa namanya manhajut? Sholat berjamaah, kesadaran sendiri-sendiri. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu
Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Kanjeng Nabi Muhammad niku kalau janji tepat, tsabitul mitsaq hafidhuhu, kalau janji tepat. Ya Allah, waktu Kanjeng Muhammad badhe hijrah, sebelum hijrah mengembalikan titipan. Jadi Kanjeng Nabi kayak bank, orang-orang Quraisy titip duit di Kanjeng Nabi, padahal dudung Islam, tapi percaya Muhammad Al-Amin yang sudah percaya. Jadi duitnya aku titip dengan Kanjeng Nabi, emasnya aku titip dengan Kanjeng Nabi. Wong Quraisy bareng Kanjeng Nabi hijrah, sedurunge hijrah dikembalikan, dititipkan kembalikan. Kanjeng Nabi ku tsabitul mitsaqi hafidhu. Ana beli sing janji utang 2 minggu bayar 2 tahun. Anak ya Allah, ayo kita perbaiki. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Kanjeng Muhammad sadiqul aqwal, tidak pernah bohong, wajib jujur. Sepisan bae Kanjeng Nabi bohong dilaknat oleh Allah. Lamun Kanjeng Nabi sepisan bae bohong dilaknat oleh Allah. Selamanya Kanjeng Nabi sidak, jujur, shadiq. Paham betul? Ana sing ngomong sing wajib sidik soten Kanjeng Nabi ari yang mah dudu tadi Kanjeng Nabi mun wajib jujur, wong dia wajib jujur. Sing rusak negara kehilangan kejujuran. Bisanya ada korupsi kalau tidak jujur. Bisanya ada yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan oleh hakim pengadilan karena tidak jujur. Keluarga, istri tidak jujur, suami marah, suami tidak jujur, istri marah. Gimana? Lah sekarang takon. Engke takon ngene. Sing akeh beli jujur laki ta wong wadon? Esken takon ngene, engke takon. Sing akeh beli jujur wadon ta wong lanang? Sing bener. Itu takon kene dingin ya, jam kene dingin. Sing akeh sing beli sidik, beli jujur, wong lanang ta wadon? Sebelah kene. Sing akeh beli jujur, wong lanang ta wong wadon? Jadi langkah sing jujur, ki. Kanjeng Nabi Muhammad shadiqul aqwali wal kalim, selalu jujur dalam ucapan dan tindakan, tidak pernah bohong satu kali pun dalam hidupnya, tidak pernah bohong. Ayo kita umatnya belajar jujur nggih? Siap? Jujur kabeh, siap? Awas melawan secara umum berjujur. Percuma ngaji kalau nggak ada perubahan. Paham betul? Oh, yang terakhir di pesantren ada manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Apa namanya? Manhajut tarbiyah ar-ruha, membangun spiritual, membangun kecerdasan spiritual. Masya Allah. Bihikmatin nurun mubashir yaktifu Allah ila qalbi man yasha, langsung direct illumination, direct pencerahan dari Allah kepada hati orang tersebut. Namanya ilmu hikmah namanya, bukan dari kitab, bukan dari buku, bukan dari ustadz, tapi dari Gusti. Contoh Sayyidina Umar. Suatu ketika Sayyidina Umar khutbah Jumat di Madinah, lagi jurana khutbah, melihat pasukan Islam yang ada di daerah Afghanistan akan dijebak oleh musuh dari belakangnya gunung. Kelihatan oleh Sayyidina Umar, terus perintah dari Madinah, al-jabal ya sariyatal Islam,
wahai pasukan Islam, lihat gunung tuh, lihat gunung itu, sehingga selamat pasukan Islam. Wes, barang mereka pulang ke Madinah, pasukan Islam tuh cocok-cocokan. Waktu Jumat wingine kita diinstruksi oleh khalifah agar melihat gunung, hati-hati melihat gunung. Iku apa ungu? Walhasil cocok-cocokan antara jamaah Jumat kalau pasukan yang kembali dari medan perang. Itu namanya ilmu hikmah. Paham boten? Gus Dur waktu itu baru saja dioperasi sarafnya, setruk kan. Di kamar ada 5 orang di rumah sakit. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Pak Wisnu, Menteri Koperasi Cakrawardaya. Kita ngomong pelan-pelan. Tiba-tiba Gus Dur duduk ngomong ngeten, mengko aku bakal jadi presiden, nanti saya akan jadi presiden. Masih Pak Harto itu. Kita orang 5 nih kaget, ini Gus Dur konslet ini, konslet. Ayo jadi presiden betul enggak? Siapa sing bisiki, siapa ku sing ngandani, siapa? Gusti Allah, direct illumination. Pak Sutarman waktu itu ajudannya Gus Dur Kombes Sutarman. Pak Tarman, makin jenengan bahasa Jawa ya, karena orang Solo kan, nanti Anda akan jadi Kapolda DKI, setelah itu akan jadi Kapolri. Ketawa Pak Sutarman, apa iya Gus, apa iya presiden? Iya, coba aja lihat, betul. Pak Sutarman lama-lama jadi Kapolda DKI, jadi Kabar Eskrim, terus jadi Kapolri. Ya Allah. Yes. Suatu ya Prabowo ya. Wong sing paling ikhlas itu Prabowo. Dipecat dari Pangkostrat orang lawan. Tidak melawan, dipecat dari Pangkostrat. Kan diadili oleh Pak Wiranto, Pak Gumelar, Pak SBY yang mengadili. Dipecat dari Pangkostrat, legend Prabowo. Nggak ngelawan, diterima. Engkau bakal jadi presiden nek wis tua. Kalau udah tua akan jadi presiden. Cocok nggak, bener nggak itu? Itu namanya hikmah, ilmu hikmah namanya. Melaku jogging, olahraga pagi-pagi, mampir ke rumah saya jam 8:30, minta air minum, minta roti tawar, AC saya buka, tidur ngorok, turu ngorok, 20 menit bangun. Kang Said mengkosamen wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Mengkosamen wis usia 56 akan jadi ketua PBNU. Benar, saya umum PBNU di Makassar tahun 2010, umur saya 56. Ya Allah, itu namanya manhajut tarbiyah. Apa namanya? Tarbiyah. Anak maning Gus Dur menghadiri seminar di Gedung Pustaka Nasional di Salemba. Temanya mengenang jasa Jenderal Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Muslim Gus Dur Pak Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri Jenderal Rudini. Yang Katolik Yakub Utomo yang punya Kompas, dan Romo Muji Sutrisno. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah dulu. Yang 3 sudah bicara ini, sudah mulai. Gus Dur terlambat, duduk di bawah dengan saya. Tidur ngorok, keringetan malah. Pas dipersilahkan terakhir, saya bangunkan, isunang kenang. Gus panjenengan Gus naik ke atas, omongane wong telu dikomentari kabeh. Tadi kata Pak Rudini gini-gini, saya gak setuju, gak sependapat. Usaha apa sing ndi urwe turu ngorok lali, weru omongane wong telu baukah. Omongan Pak Rudini, omongan Yakub Utomo, omongan Romo Muji Sutrisno. Itu namanya yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalim. Paham boten? Hanya di pesantren yang ada hikmah ini. Ayo, ini sekolah anak beliku, tarbiyah ruhani anak beli langka. Hanya di pesantren ada tarbiyah ruhaniyah. Paham nggih?
mangga sing akur, sing solid, sing aman, tentram, damai, insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tiap malam Jumat baca maulid, baca mboten? Aja nonton TV baik ya, aja nonton TV, ayo maulidan dulu, maulidan dulu. Ba'da isya baca maulid, nggih mboten? Ada akikah baca maulid, syukuran umay dadi baca, syukuran anaknya munggah kelas baca, naik pangkat baca, dagangan laris juga baca, alhamdulillah. Lan maulid dan bakal ngundang kiai, kiai kudu apal aja, disediakan buku kitab Barzanji, kon apal-apalan kiai bakal dia apal aja di amplopin tuh teman. Wa amma ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa rabbihi sufaha wal abida fasabu bil sinatim badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma adaila makkah hazina fasa'alahu malakul jibali fi lakiha li hadhihi al-asabiyyah faqala inni arju ayhurjallahu min aslabihim man yatawallah atirillahu maqbrahul karim. Apal itu loh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masjid aja didalai buku khutbah, kiai khutbah kudu apal-apalan, bakal beli apal aja dinggo maning. Setuju? Kiai kudu apal khutbah Jumat, khutbah nikah, talqin, manaqib Syabul Qadir Jalani, tahlil, kudu apal-apalan. Kayak bakal maca, berarti langkah bedanya antara kiai jua keluaran kempek, keluar babakan, keluar lirboyo karo SAG, apa bedanya? Lamun SAG maca pantes SAG, keluar lirboyo 5 tahun lirboyo, 5 tahun sarang, masa khutbah maca ngisin-isinaken. Paham betul? Paham betul? Ohnya masjid aja dali bu khutbah, buang. Ayo, burda apa beli burda? Apa beli burda? Alhamdulillah. Ana wong anak ya ulama. Arnya Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id Al-Busiri, sakit sebulan, stroke, lumpuh, belum bisa tangi. Suatu malam ngimpi ketemu karo Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan, gak bisa bangun. Saya nazar ingin membuat qasidah, isinya memuji-muji engkau, ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung engkau. Minta izin, ya silahkan, saya izinkan. Seminggu ngimpi ketemu maning, sudah selesai Rasulullah, selesai karangan saya. Coba dibaca, katakan Nabi, sami'na, ayo dibaca. Saya sudah dibaca selesai. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badane, fata'affa fauran, sekaligus sembuh, bisa bangun, bisa jalan. Ayo, amin tadzakuri jironim bidi salami mazatta dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barku fi dhalma'i min idami fama li 'ainaika in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arakta li dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Apal mboten?
Nimbar janji anak, nimbar janji anak. Ini buku berjanji ke anak. Amin tadzakuri jiron bidi salami. Artinya lagi. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam, atau engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadhimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti lagi mabuk. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu yataridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi kangen seseorang, lagi mabok kepada seseorang sampai menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti engkau akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau kangeni? Siapa? Jawab, siapa yang sedang kau kangeni? Ngaku saja. Yang sedang kurindukan, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi liminal awali muqtah da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin wairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya. Percaya tidak? Kanjeng Nabi bisa menolong kita, percaya tidak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Al-Quran ini, orang yang banyak dosanya seperti saya, contohnya orang yang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, ziarah, istighfar di sampingmu, di depanmu Muhammad, kemudian kamu Muhammad ikut memohonkan istighfar untuk orang itu, pasti Allah mengampuni. Quran ini disampaikan umrah di Madinah istighfar, Kanjeng Nabi melu dukung, melu ndongakna juga, pasti dosa sampai diampura, walaupun banyak, walaupun besar-besar dosanya, asal Kanjeng Nabi melu setuju. Paham boten? Ini artinya Kanjeng Nabi bisa diberi otorita, diberi kewenangan menolong siapa yang ia kehendaki, asal Kanjeng Nabi melu dukung. Syaratnya istighfar, Kanjeng Nabi melu wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya namanya lam taukid, lam pasti, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Siapa itu namanya? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudrikah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Sharuh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Arfashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh
bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Berarti leluhur Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur sampean leluhur Kanjeng Nabi dijamin jelas. Leluhur kita belum, enggak jelas. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis taroku sifah hafalam yusib hum'aruhu min adamin wa ila abihi wa artinya Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Muhammad SAW min Adam dan Nabi Adam ila abi umi sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Allah jagaku. Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Itu bapak Kanjeng Nabi maukah sebut namanya kah? Dari Adam sampai bapaknya tidak ada yang berbuat zina. Kabeh wong bagus kabeh. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir pada turun sampai ke kakinya Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah pada putra Syekh Abdullah, mukanya padang, pindah masuk rahimnya Siti Aminah. Sarotun nurun nubuwati fi asari ghurrihimul bahiyah wa badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa Abdi Abdillah. Sarotun nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya bening padang, pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad Ali sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab dari kejauhan melihat Umay Aminah padangan apa ya? Durungan listrik, durungan waktu pun Umay Aminah padangan apa? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba dengan Umay Aminah apa? Bareng lungar teka maning Ami majikan Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari anak itulah datangnya sinar. Mukanya anak itulah yang seperti bulan purnama. Namanya Muhammad. Abu Lahab senang, gembira. Aminah melahirkan anak laki-laki namanya Muhammad. Abu Lahab bersyukur pada Tuhan. Suwaibah, kamu mulai sekarang bebas, bukan budak lagi, merdeka seperti kita-kitaan, bebas bukan budak. Iku engkau bakal ning akhirat. Abu Lahab manjing raka karena kafir kan, tapi setiap hari Senin dintasi raka. Selasa anjing nang maning, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat. Selasa janji nang maning selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Abu Lahab sudah jelas dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi konon ata annahu fil itsnain, setiap hari Senin daiman selamanya yukhaffafu anul azab, tintas. Kenapa? Lisururi bi Ahmad, karena gembira dengan lahirnya Nabi
Muhammad. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahala yang selalu baca maulid Nabi? Seperti apa pahalanya itu? Abu Lahab sekali saja bisa menyelamatkan setiap hari Senin dari neraka, apalagi setiap malam insyaallah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon, muga-muga wonten artinya apa yang saya sampaikan, nggih. Berakhlak yang berakhlakul karimah. Islam KB wis, NU KB, Ahlussunnah KB pun wis salat KB, tinggal satu lagi, akhlak mari kita bangun. Wonten nggih? Insyaallah ala barakatillah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu al-muwaffiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.